Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial cara pembuatan editor teks di Java. Fungsi editor teks ini kita bisa mengedit file yang berisikan teks sehingga kita bisa save atau create new atau update atau delete. Kali ini saya akan membuatnya fungsi simple saja yang mungkin fungsi standar yang dibutuhkan dalam pengeditan teks editor. Di sini ada project yang namanya editor with i dengan package editor .with.i dan nama filenya editor with i.java. Desain saya cukup simpel di sini, hanya berupa di sini ada text editor dan di sini ada button yang saya susun sedemikian rupa. Menurut saya ini adalah fungsi button yang standar digunakan sebagai editor. Jadi saya membutuhkan 3 bagian. Yang pertama saya pakai SFS, kedua itu bagian cut copy paste, dan yang ketiga ini layer smart itu untuk zoom in zoom out si font teksnya, memperbesar memperkecil font teksnya. Terus saya ada menu juga di sini sama new, open untuk membuka file baru, save as, dan exit. Dan yang ada about siapa yang membuat juga. Itu adalah komponen-komponen yang dibutuhkan saya dalam pembuatan editor ini. Teman-teman juga bisa menambahkan atau mengurangi kira-kira apa yang tidak dibutuhkan sesuai dengan apa yang ingin teman-teman buat pada editor teks masing-masing. Kan saya bahas kodenya satu persatu. Pertama, kita akan masuk ke kode new. Di sini saya punya fungsi namanya new notepad. Kita akan langsung saja menuju notepad. Nah, dia akan men-set text editor, set text kosong, mengclearkan dulu, dan terus dia akan men-set. Saya mempunyai variabel di sini namanya current file. Di sini variabelnya berjenis string, bisa dilihat di sini private java lang string current file. Dan saya masukkan sebagai untilted, soalnya new tidak ada judulnya. Untilted itu saya pakai sebagai judul yang default, tidak memiliki judul. Lalu saya men-setkan title di aplikasinya, name aplikasi yaitu saya isi yang title program noted tentatif nama aplikasinya, dan nama current filenya untitled. Jadi nanti namanya bisa digabung memakai fungsi plus ini. Fungsi stringnya akan digabung dan akan menjadi satu kesatuan kalimat yang bisa kita lihat nanti pada demo. Selanjutnya adalah kode open. Di sini saya mempunyai fungsi open file. Nah, di sini ada fungsi save all. Save all ini adalah ketika user mengetikkan kata-kata baru atau menambahkan atau mengurangi, maka itu akan mengupdate status sebagai edited. Nah, ketika file belum di save dan dia mengopen file baru, maka editan yang sebelumnya akan dilakukan dialog apakah akan di save atau dibuang atau seperti apa itu. Kita nanti akan bahas selanjutnya setelah saya membahas yang ini dulu. Di sini saya mempunyai logika. Di sini dialog show open dialog itu adalah bawaan dari notepadnya, fungsi dialog ini. Jadi fungsi ini dialog ini adalah deklarasi dari jfile chooser, fungsi jfile chooser. Lalu dia bisa mengopen dialog. Nanti dia akan keluar seperti berupa pop-up untuk membuka file apa yang ingin dibuka di text editor ini. Lalu ada fungsi read in file, ini saya deklarasikan sendiri, nanti kita akan bahas. Dan save as enable true ini adalah untuk mengenablekan button yang ada di desain. Pada awal-awal saya tidak mengenablekan karena
logikanya apa yang akan di save kalau tidak ada file yang belum di load. Ketika di open maka save as akan menjadi true atau bisa dipakai. Kita akan masuk ke fungsi save out dulu. Nah, di sini ada fungsi save out if change, maksudnya ketika tadi yang saya jelaskan sebelumnya, jika isi dari file itu berubah, maka akan ada dialog confirmation. Would you like to save current file, ya nama filenya. Kalau iya, nanti dia akan masuk langsung ke save file. Kalau tidak, ya fungsi ini tidak akan dieksekusi. Nah, fungsi save file ini hanya cukup simpel. Di sini ada file write. Jadi ada input output namanya file writer class di Java. Kita bisa ya importnya di sini pakai IO exception, import output di sini. Nanti kita bisa gunakan di file reader ini. Lalu text editor ini akan meread file di sini. Jadi nanti file name ini akan dibuka di file reader, lalu akan dibaca di area itu write, di read ke text editor. Nah, untuk file writer sendiri, W itu artinya adalah write, kalau sedangkan tadi read itu membaca. Kalau write sendiri, dia akan membuka, tadi kan ada path-nya nih ya, di file name ini ada nama file yang tercipta. Nanti dia akan mencoba write lagi yang ada di text editor. Jadi di NetBeans itu, di komponen text editor ini, dia punya properti yang namanya write. Write itu adalah untuk menuliskan apa yang ada di text editor ini ke file yang dituju. Nah, text editor ini adalah deklarasi dari JText area, bisa di properti. Ya guys, sedikit hang. Jadi di JText area ini kita bisa menambahkannya di package sini, ada di bagiannya. Kita bisa menambahkan elemen-elemen yang lain. Seperti jmenu di sini. Nah, di sini ada JText area. Ketika ini kita ambil ke sini, nanti akan dia berubah menjadi JText area dan kita bisa memberikan namanya apa. Saya memberikan deklarasi namanya sebagai text editor. Oke. Lalu ketika si file name ini di save, maka saya men-set sebuah variabel yang menentukan bahwa file yang sekarang itu adalah ini file namanya. Nah, langsung saya mengganti Tito app-nya menjadi nama yang terbaru, di update di sini. Langsung change false, soalnya udah di save kan, jadi nggak ada perubahan. Dianggap itu adalah default isi dari file tersebut. Lalu save enable false, itu save enable di sini false, karena save enable itu kan men-save teks yang ada ke file yang sebelumnya dibuka. Sedangkan save as kita bisa membuat file baru atau men-save file yang berbeda. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada save as. Kita bisa buka di sini save as. Save as sangat simpel ya, seperti jadi saya menggunakan caranya hanya mengeluarkan dialog dulu untuk menyimpan file itu di mana, lalu saya akan menggunakan fungsi save file lagi. Hanya saja kali ini save file ini menggunakan absolute path yang didapatkan dari save dialog itu. Dan fungsinya seperti saya tadi bilang, di sini kan ada file name, di sini ada absolute path-nya. Lalu text editor akan write ke absolute path itu. Oke. Fungsi selanjutnya adalah fungsi
cut. Nah, fungsi cut itu hanya simple text editor, maksud saya JText area dia sudah punya properti seperti cut, copy, paste. Nah, ini fungsinya untuk melakukan cut pada bagian tertentu teks, copy-nya atau pastenya ke clipboard ya. Dan terakhir adalah fungsi larger and small untuk font. Nah, di sini juga cukup simple. Saya agak sedikit tricky di sini, jadi saya mendeklarasikan font baru dengan mengambil nama fontnya yang sudah ada di text area, lalu menambah stylenya juga, dan menambahkan size-nya +1 karena ini ditambahkan size-nya menjadi besar karena bigger, larger, dan ini saya +1, dan ini untuk smaller jadi -1. Nah, sebenarnya bisa juga untuk mengganti jenis font atau jenis style yang ada di text editor seperti bold, or italic, underline, tapi bagi saya itu belum terlalu penting, bukan sebagai fasilitas dasar yang ada di editor. Baik, akan kita langsung tes aja aplikasinya. Kita lihat bagaimana cara kerjanya dengan gambaran yang telah saya berikan tadi. Ya, inilah tampilan dari hasil aplikasi yang telah dieksekusi. Ini sama creator, ya, saya hanya menampilkan sebuah pop-up saja di sini. Baik, kita akan coba dulu membuat satu file yang baru. Misalkan saya masukkan ya, seperti dia ketika saya melakukan perubahan ini masalah aktif save atau save, karena ini dia belum mengedit file manapun. Jadi ketika saya klik save, dia tidak akan men-save ke file apa, tapi dia akan membuat suatu pop-up baru untuk menanyakan letak di mana akan disimpan file. Oke, saya akan taruh di folder saya sendiri, misalkan namanya testing text. Oke, save. Ya, bisa. Dan kita coba kunci cut, enter, copy, paste. Ada. Saat coba kunci copy, ini ada besar dan small menghasilkan. Lalu saya bisa save lagi, dia akan langsung otomatis save ke file tadi di sini. Oke. Oke, dan juga saya bisa new editor, jadi baru lagi, atau saya bisa open yang tadi saya udah buat testing dan text. Nah, ini dia buka, kita open. Nah, sama persis textnya, dan kita bisa save as. Kita mau coba buat testing. Ya, ini testing 2. Karena kita bedakan ini adalah testing 2. Kita save. Kalau saya buka testing 1, nah ini berbeda. Ya, sekian dari tutorial singkat saya. Jika ada pertanyaan, silakan email atau bisa langsung di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.